Salam Anjali. Oh, swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang PKI. Perkenalkan, nama saya Kadek Maharani, absen 20, di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Komang Irma Damayanti, nomor absen 22, di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Muradi Calipura dengan nomor absen 11 di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya WN Dewian Sputra, absen 18. Sejarah dibentuknya PKI. Berdirinya Partai Komunis Indonesia adalah untuk menghimpun dan menyatukan kaum nasionalis. Selain itu, juga bertujuan untuk memperhatikan dan memperjuangkan nasib kaum buruh dan juga rakyat jelata. Di sini kaum komunis berpendapat bahwa saat itu kaum buruh dan rakyat jelata adalah korban dari kapitalisme Belanda. Maka dari itu, PKI berpendapat bahwa kapitalis harus dilawan dengan ideologi komunis. PKI pada awalnya dibawa oleh beberapa orang penganut Marxis Belanda yang berada di Indonesia. Kelompok ini tidaklah besar, hanya kelompok kecil saja. Dari sini kemudian mereka mendirikan Indische Social Democratische Vereniging atau ISDP, yakni Perhimpunan Sosial Masyarakat Hindia. Sedangkan tokoh utama atau yang paling berperan dalam pendirian ISDP adalah Haji FM Sneevliet, Brad Stenter, dan Semaun. Semaun sendiri adalah orang Indonesia, seorang tokoh nasionalis komunis, sedangkan kedua rekannya adalah orang Belanda. Pada awalnya paham komunis ini dibawa oleh sekelompok kecil kaum Marxis Belanda yang ada di Indonesia. Mereka mendirikan Indische Social Democratische Vereniging, yakni Perhimpunan Sosial Masyarakat Hindia. Tokoh yang berperan dalam pembentukan ISDP adalah Haji PM Sneevliet, Brestien, dan Semaun. Haji PM Sneevliet adalah orang Belanda yang merupakan pendiri ISDP bersama Semaun, tokoh nasionalis komunis Indonesia. ISDP kemudian menjalin komunikasi dengan tokoh dan partai yang memiliki massa besar di Indonesia agar bisa meneruskan ajaran pada mereka. Kemudian dipilihlah Serikat Islam. Namun tidak lama ISDP membuat fraksi dalam SI yang membuat para tokoh SI khawatir. Semaun dan rekan-rekannya berniat untuk mengubah perjuangan Serikat Islam ke arah komunis. Namun hal ini tidak langsung diterima begitu saja oleh anggota SI lainnya. Hingga akhirnya timbul perpecahan, muncul PKI merupakan akibat dari perpecahan pada tubuh Serikat Islam menjadi dua kubu, yaitu SI Merah Komunis dan SI Putih Agamis. Semaun bersama anggota SI Merah dan tokoh komunis kemudian mengadakan Kongres ISDP di Semarang pada Mei 1920. Hasilnya nama ISDP juga menjadi Perserikatan Komunis India atau PKH yang diketahui oleh Semaun. 4 tahun kemudian, yakni pada 1924, PKH mengadakan Kongres Komintern kelima yang menghasilkan perubahan nama dari PKA menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuan pembentukan PKI. Tujuan utama dari pembentukan organisasi PKI adalah untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintahan Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Tokoh-tokoh yang meliputi PKI. Yang pertama ada Henk Sneevliet, merupakan salah satu orang yang mendirikan ISDV. Henk sendiri memasuki ajaran-ajaran komunis terhadap masyarakat melalui organisasi yang berwibawa dan memiliki pengaruh yang luas, yakni Serikat Islam atau SI. Yang kedua ada Semaun. Pada tahun 1914, ia bergabung dengan Serikat Islam di Surabaya. Setahun kemudian, yakni 1915, ia diajak oleh Sneevliet bergabung pada organisasi ISDV. Sikap dan prinsip komunis yang dianut Semaun membuat renggang hubungannya dengan anggota SI lainnya. Pada 23 Mei 1920, Semaun mengganti ISDV menjadi Partai Komunis India. 7 bulan kemudian, namanya diubah menjadi Partai Komunis Indonesia, dan Semaun menjadi ketuanya. Yang ketiga yaitu ada Darsono. Raden Darsono Noto Sudirjo atau dikenal dengan nama Darsono merupakan salah satu tokoh komunis Indonesia pada awal berdirinya Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1920. Salah satu artikel tersebut kemudian menjadi bacaan wajib komunisme Indonesia saat itu. Namun setelah pemberontakan PKI 1926, Darsono menghilang dari politikan dan gerakan komunis Indonesia. Yang D yaitu pemberontakan PKI. Yang pertama yaitu pemberontakan PKI tahun 1926 sampai 1927.
Partai Komunis Indonesia di Banten dan Silungkang tahun 1926 sampai 1927 merupakan pemberontakan pertama kaum perintis kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan ini dibagi menjadi dua wilayah, yakni Banten dan juga Silungkang. Pemberontakan di Banten terjadi pada tanggal 12 sampai 13 November 1926. Pemberontakan dipimpin oleh Kiai Haji Tubagus Achmad Chatib, seorang ulama yang memimpin PKI cabang Caringin. Pemberontakan yang akan dilakukan adalah tugas suci umat muslim dalam melawan pemerintahan Kharif. Di luar dugaan, masa pemberontakan malah dikepung oleh patroli yang dipimpin Kapten Becking dengan menggunakan pakaian serba putih. Para pemberontakan akhirnya dilumpuhkan. Dengan lumpuhnya pemberontakan di Labuan, maka berakhir pula pemberontakan di Banten. Selanjutnya yaitu pemberontakan Silungkang. Pemberontakan di Silungkang pecah pada 31 Desember 1926 saat peringatan malam tahun baru 1927. Sasaran pertama para pemberontakan adalah pembunuh kepala negeri Silungkang, Muhammad Jamil, gelar Rangkajo Nanggadang. Pemimpin pemberontakan di rumah Muhammad Jamil adalah keponakannya sendiri, Salim Emak. Pada 1 Januari 1927, aksi pemberontakan telah diketahui pihak kepolisian kolonial. Sebanyak 49 pemberontakan berhasil ditangkap pada hari itu. Rata-rata usia mereka yang ditangkap 17 sampai 30 tahun. Pada Februari 1927, jumlah mereka yang ditangkap dan ditahan telah mencapai 4.000 orang. Pemberontakan baru benar-benar dipadamkan pada 28 Februari 1927. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan PKI pada tahun 1948 atau dikenal dengan nama pemberontakan Madiun. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948. PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tujuan dari pemberontakan ini ialah menggulingkan pemerintahan Indonesia dan mengganti landasan negara menjadi dasar negara komunisme. Selanjutnya, pemberontakan G30S PKI. Peristiwa ini bermula pada 1 Oktober yang dimana melakukan penculikan 7 jenderal antara lain yakni Ahmad Yani, Haryono, Panjaitan, Sueprapto, Parman, Sutoyo, dan Abdul Haris. Tujuan dari pemberontakan ini ialah merebut kekuasaan dengan memperalat melalui ABRI dan membentuk pemerintahan komunisme. Berakhirnya masa PKI. Berakhirnya masa PKI didasari dari pemberontakan G30S PKI yang dimana membuat masyarakat murka dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut pembubaran PKI beserta ormasnya dan mengadili para tokoh PKI. Pada akhirnya PKI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di tanah air hingga saat ini. Sekian dari presentasi kami, maaf jika ada salah kata, kami aturkan para Santi. Santi.